lah sisinya. Nah, yang kalau mau tinggal nanti di SKB bisa. Jangan, dia mau adiknya. Oh, udah. Itu aja ikut bersamaan. Bersamaan. Khusus ya. Sambil kursus. Benar. Hari pertama puasa. Ada paket C gitu ya, belajar khusus pelatihan ya. Gitu. Ya sambil belajar apa aja. Datang juga ke kantor. Dia sekarang udah kursus menjahit di Pelia di Bungur Sari. Nah, nanti Elis juga udah didaftarin di paket B di SKB sama Bu Tati. Ya Elis ya. Nanti kamu dapat paket B setara SMP, dapat kursusan, nanti jangan berhenti di menjahit kalau menurut saya. Ambil aja lagi apa tetap muka sama nanti kalau ini biayanya dia selesai. Ya, jadi kan ya nggak apa-apa. Jadi busana nggak apa-apa, bikin pola gitu ya. Nah, kalau ke ini kan cuma stick, letik gitu aja. Saya pernah di konveksi juga dulu, stick, dapat duit 75 perak gitu. Bikin ngejahit sendiri nanti bisa bikin pola, ngejahit sendiri, bikin nanti ke depan kalau kamu rajin bisa nyontoh di Instagram, di gambar kamu bisa bikin butik, bisa ngejahit, terusin aja, nggak apa-apa. Ya Lis ya, biar hebat. Terus sekolah nanti udah paket D, terus paket C ya. Makasih udah datang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita hari ini ketemu sama Elis Hariti yang dulu pernah dibantu oleh Kang Dedi ketika menjadi pelayan warung ya Elis. Pelayan warung di dekat Pul Pasir. Dulu kita tahu bahwa Elis juga dibantu untuk bisa melanjutkan sekolah dan kursus menjahit karena Elis waktu itu pengen masuk ke pabrik garment dan waktu itu juga kita titipkan sama Kang Dedi di lembaga kursus Ibu Alvin. Dan tadi pas pagi-pagi saya buka-buka YouTube kok ingat Elis, ada gambar Elis karena saya juga dulu ke rumahnya ketemu sama orang tuanya sama adik-adiknya. Nah, tadi saya itu mau ke sana mau mengecek apa kursusnya udah beres atau belum. Nah, tapi karena saya ada tamu ke rumah, jadi saya minta Bu Ai nih. Bu Ai ini guru Elis waktu kelas 6 ya Bu ya? Di SD Cikopo 2 ya? 4. SD Cikopo 4. SD Cikopo 4. Kebetulan Bu Ai ada waktu, jadi saya minta Elis untuk dijemput ke rumah. Makasih ya Bu Ai ya. Bu Ai, jadi kali udah ketemu sama bapaknya ya. Nah, ini Elisnya nih. Sehat Lis? Kursusnya udah bisa beres, dapat sertifikat. Ada Elis ayeuna sadidinten naon di rumah ngejaga adik. Adiknya ada berapa sih? Lupa, 3 ya? Ada 3 kan, kakak 2. Elisnya pertengahan berarti. Sadidinten naon ayeuna tiap hari? Masak.
Beres di bumi henteu damel di warung eta. Warung naon anu isalan sangu henteu. Ari mamahna masih di warung sangu. Oh, mamahnya sekarang ke Arab. Dulu kan masih ada ya waktu bapak ke sana ya. Waktu bapak ke sana masih ada. Kapan ke Arabnya? Sebulan yang lalu udah ngirimin duit belum? Oh, baru kerja di Arab. Legal nggak berangkatnya? Enggak, maksudnya sah nggak berangkatnya sama siapa, lewat siapa? Lewat Pak Deden. Sah lah ya, beneran. Pak Deden mananya? Orang Jakarta. Oh, jadi mamahnya, ibunya kalau dulu masih ada, sekarang ternyata mamahnya ke Arab. Udah nggak kerja lagi di ini. Sehari-hari makan dari siapa? Dari bapak. Bapak kerja di mana sekarang? Masih di Pulau Pasir seperti dulu ya? Setiap hari makan dari bapak. Jadi dari bapak dikasih berapa sehari? 50.000 untuk makan, untuk minum, untuk masak, berlima, berenam sama bapaknya kerja. Hari mama belum ngirim uang berarti. Jadi Elis teh di bumi ngajagaan murang kali, eta Rai menjaga anak-anak adik-adiknya sama kakaknya ada. Kakaknya 2 ada di rumah. Itu kerja udah misah. Udah nggak di rumah itu. Yang di rumah itu ya siapa? Lestari. Yang di rumah Fitri. Ada Lestari di mana? Oh, Lestari kerja udah nikah. Tapi tinggal di mana tinggalnya? Oh, jadi ini baby sister. Di mana? Nggak di rumah, nggak ditinggal. Berarti tinggal Lestari yang Fitri yang di rumahnya. Oke, jadi Elis udah tamat ya kursusnya. Jadi Elis udah tamat kursusnya. Setiap hari dapat 50.000 ya dari bapak untuk makannya. Nanti saya akan telepon Bu Alvin. Kira-kira gimana? Katanya udah lulus, udah dapat sertifikat. Nanti saya akan coba telepon yang paket B-nya. Gimana? Ini saya juga panggil kepala SKB-nya nih. Kepala SKB-nya. Kalau paket B-nya kapan beresnya? Nah, paket B insya Allah tahun 2023 Pak ujiannya. 2023 diusahakan bisa ujian ya, Riz. Ini paket B. Karena sekarang nggak bisa daftar, terus 6 bulan berikutnya betul, ujian. Pak. Itu juga Kang Ajun nih. Ini guru, ini tutor bordir. Ya, ngebordir kan ya? Iya, bordir Pak. Ngebordir. Nanti Elis kalau mau belajar ngebordir biasa sama Kang Ajun ini ngajar di SKB. Jadi Elis jangan hanya bisa ini aja nanti. Saya sih pengennya jangan fokus kerja di perusahaan, di garmen. Karena kalaupun garmennya bangkrut, pegawai. Nah, jadi saya pengen Elis selain ini bisa mandiri, bisa buka jahitan di rumah gitu. Mesin jahit kan gampang nanti bisa kita adakan. Asal kamu yang bisa ngejahit, bukan hanya ngejahit, bisa ngebordir. Mesin bordir kan paling 3 jutaan ya. Jadi nanti bisa ngejahit di rumah, bisa ngebordir juga, bisa. Nanti kan bisa kita carikan mesinnya, mesin jahit untuk di rumah ngebordir. Nah, mau nggak? Mau ya? Saya telepon Bu Alvin dulu. Bu Alvin, kira-kira ini nggak bisa ini nggak? Saya telepon Bu Alvinnya ya, ini Anda nomornya Bu Alvin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Alvin, Waalaikumsalam. Bu Aje. Sarang Pak Purwanto. Iya kan, abdi di sareng Elis, abdi hoyong terang Elis perkembangan sapertos kumaha. Kan bade dijejekeun harita piwarang kursusnya di ibunya. Piwarang kursus. Nah, kursusnya tos dugi ka mana, tos beres, tos lulus teu acan. Elis kan kemarin ngambil kursusnya kursus garmen, Pak. Kursus garmen. Itu sudah lulus, sudah punya sertifikat. Oh, udah lulus, sudah punya sertifikat. Bisa masuk ke garmen. Jadi Elis udah lulus ya? Cuma belum bisa disalurkan karena usia. Oh, usianya waktu itu baru berapa? 16. Ya, memang nggak boleh kerja anak di bawah umur. Sekarang kan udah 17 mau 18 ya? Belum bisa. Mau 17. Pak, 18.
Nah, tapi kalau untuk keterampilan menjahit untuk garmennya udah bisa ya? Halo? Bu? Putus-putus Pak, putus-putus punten. Tapi kalau Elis untuk keterampilan menjahit di garmen mah udah bisa standar. Standar garmen sudah Pak. Oh, sudah bisa. Standar garmen sudah cukup. Standar garmen. Tapi kalau untuk standar buka jahitan sendiri belum, karena kalau garmen itu hanya mengoperasikan mesin saja Pak, tidak membuat baju. Oh iya, ya itu maksud saya barusan juga bilang ke Elis, Lis jangan hanya ini aja, jangan hanya apa, jangan hanya terpaku kerja di garmen. Nanti kalau bisa sih buka jahitan di rumah, bikin pola, ngejahit di rumah, minimal bisa bikin jahit keluarganya, diri sendiri gitu kan ya, gitu. Terus nanti bisa buka jahitan di rumah. Kalau kayak gitu gimana caranya? Itu kan Kursus lanjutan. Iya, kursus lanjutannya memang langsung ke busana Pak. Jadi Ada di Ibu. Ya, Pak. Di Ibu ada? Halo? Ada. Ada. Itu ada. Ya udah nanti Elis suruh kursus lagi aja, Elis mau nggak kursus lagi? Biar bisa ngejahit untuk ini, untuk bikin baju sendiri. Bisa ya? Mangga Pak. Nanti saya Elis suruh masuk lagi ke Ibu ya, nanti saya anterin ke situ. Kapan bisanya? Mangga Bapak hari apa? Besok kebetulan tanggal merah ya Pak. Tanggal merah. Mau hari Selasa. Selasa ya. Nanti pada dia antar ya. Makasih. Terus biayanya berapa nanti biar kita bayar. Ya Lis ya. Kursus lagi biar itu nanti kalau mau bordir juga boleh. Oke Bu ya, Bu Alvin ya. Bu Alvin, makasih ya. Bu makasih ya. Ya nuhun. Nah jadi Elis teh kakak bisa anu standar Lis. Katanya hanya bisa untuk di garmen gitu. Tapi garmen kan usia, nanti kita lihat usianya bisa nggak. Anak-anak udah, tapi udah kayak mahasiswa ya. Udah kayak usia 18 tahun Lis. Udah gaul sekarang mah nih. Udah gaul ya sini deh. Udah kayak ini, kayak mahasiswa tuh. Celananya juga levis. Udah jeans. Coba berdiri Lis. Berdiri tuh. Udah gede. Boga kabogosan. Acan, anu bener. Tapi nu hayangan mah loba meureun. Nu hayangan nunggu semoga salah. Ieu tahu lu bujang kene. Macam-macam. Ayo nu sok ulin ka ieu mah. Aya. Eta kan tingali hayang kumaha tina naon? Ngawa. Itu ayeuna mah zaman kerja mah iya banyak. Untuk sekarang ayeuna Enggak, paling orang situ aja gitu. orang situ ada yang suka. Ada. Oh, Lis, ngaheurean lah meureunnya. Geus buka sakit kan can. Acan Pak. Masan, kunaon Alin? Alim weh. Oh, tarima lamun bener-bener bogoh mah dan gede ieu. Heeh. Asal ulang geus buka salaki we. Gitu. Kira hayang kawin teh. Bisa. Urus adieu nya. Iya. Kalau mun aya apel, sok aya apel ka rumah Tara. Tara, bener. Keur gawe di warung kalau baru harian ya. Banyak. Oh, ayeuna mah geus teu. Lamun eta kudu selektif teh kudu pulah pilih. Iya. Anu bener henteu heureuy gitu. Nu tanggung jawab gitu. Berarti ada paket B, mah dia yang ke paket B ujianana tahun 2003 saur pada di 2003 ya. Iya. Jadi kayak paket B, ini paket B langsung we daftarnya di paket C nyadarnya. Siap. Gitu. Ada Elis biasa kok jalan-jalan. Jarang di rumah we. Iya. Tara keluar pisan. Tahan. Ka kota ka dieu tara naik mobil gimana? Ulin ka mana wae biasana? Paling di situ-situ aja dekat tanggal Di gitu. sekitar rumah. Oh, ulah jauh teuing awewe palaun. Palaun. Masak bisa. Nyen nasi goreng bisa. Masak nasi bisa. Masak nasi biasa bisa. Ulah make magic gear tapi Enggak pakai itu
panci. Pakai panci ya bisa. Nyen sayur bisa. Kangkung bisa. Nyen kangkung bisa. Nasi goreng bisa. Sambal bisa. Terus kita siap jadi ibu rumah tangga berarti Lis. Lamun aya nu daekeun daek teu. Dia di ujang Lis ya. Tuh, kameramen. Ujang ieu sarjana naon eta teh? Komunikasi, Pak. Sarjana komunikasi. Berto. Aduh, nyobainnya. Jadi ya nanti Elis ini kan udah lulus ngejahitnya, kursus garmennya. Untuk persiapan ke garmen udah bisa, udah lulus dapat sertifikasi. Kata yang melatihnya udah memenuhi syarat, tinggal umurnya gitu. Nah saya akan telepon Disnaker gimana untuk ngebantu dia kira-kira gimana peluangnya gitu. Ini sudah 17 tahun, Pak. Belum sih, nanti Oktober. Jadi oh itu tuh ada nih. Nah ini kebetulan nih Disnakernya udah datang. Nih ada. Nih kebetulan dari Disnakernya ada datang. Pak Kadis, PLT Kadis. Jadi ini Pak Kadis nih. Ini tuh Elis yang dulu sama Kang Dedi ditemukan di ini. Bukan ditemukan kan? Ditemukan benernya Elisnya. Ketemu di warung nasi kebetulan. Waktu itu ceritanya gimana Elis ya? Kamu ketemu sama Kang Dedi, ceritanya gimana dulu? Waktu bulan puasa. Oh iya waktu sahur ya? Iya, sahur. Oh sahur terus nanya-nanya sama kamu. Iya. Terus kamu tuh kerja di warung nasi. Nah, terus sama Kang Dedi dibawa ke sini ke rumah saya ya. Iya. Nah, ke rumah saya dibawa terus waktu itu dititipin untuk dikursusin sama disekolahin. Kan udah sekolah paket B-nya sudah nih lagi berjalan, kursusnya sudah, tinggal kursus lanjutannya. Jadi itu tuh tos kursus. Tamatan SD tos kursusnya ditaruh sampai tos tukang kursusnya oke tos layak masuk di garmen, terus yang sertifikat ibuna di Arab, raina 3, lanjutnya 2, ayeuna anjeunna ngurus rai-raina di buminya masak naon gitu ya, anjeunna hoyong damel di garmen namun biasa kan kita yuswana masih 17 dari ke 18 nya 17 tadi kan 17. oh 17 mereka 17 nah nanti ku Pak Kadis di itu kira-kira gimana gitu, apakah bisa dimasukkan di perusahaan atau tidak gitu. Ya, kalau ada sertifikatnya sebagai itu sertifikat khusus ya? Ya, sertifikat khusus nanti kita kan ke sana. Iya. Nanti saya fotokopi ya. ya. Nanti habis maghrib kita ke rumahnya. Ya, makan dulu nanti di sini terus ke rumahnya. Bu Ai masih mau nunggu atau gimana? Terus lah dulu. Nonya. Kira Elis makin sana abis aja. Sudah naon kan? Waktu kan kayak tanah. Ya terus Widi tak apa nak udah kan beli botol hadis terus ini Wina di jajan tunggu. Iya. Nonya punya? Sehat. Atur dong untuk di sebuahnya naon. Tulis, ini Pak Kadis siap seneng bantu ke dalam. Oke, ada tos di dugi kan tos dia kan ngantosan kabar dah ya. Tuh, bisa hayang di perusahaan gitu. Dia hewan selain antara dua lah. Kalau lah, gimana we yang Oke, berarti ijazahna we. ya eta kanggo kaditu oh ya pasti ya pasti. Fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat itu. Kemudian gawe di perusahaan. Hanya biarnya Ini sebenarnya di nah ini Elis kan udah makan, barusan diajak sholat katanya lagi halangan. Ini udah clear sama Pak Kadis ya. Nanti Elis kan tetap pengen kerja di garmen ya.
di garmen. Jadi nanti rencana satunya minggu-minggu besok mungkin nanti akan diurus sama Pak Kadis ya. Kadis, nanti nomor HP-nya diambil aja Pak, langsung aja komunikasi. Nah gitu. Terus plan 2-nya nanti kita rencanakan tambahan kompetensi, kursus lanjutan, rencana keduanya gitu. Jadi kan kalau kerja sama kursus nggak bisa. Sekarang sok aja suruh kerja dulu gitu ya. Gitu. Jadi sekarang udah makan udah, kita mau anterin pulang ke rumahnya. Nah, kita akan nganterin Elis ke rumahnya. Kasihan, bisi ayah nyulik. Nges gede masalahnya Elis teh ternyata. Nah, ini perjalanan menuju rumahnya Elis. Hari wayaki bapak ya diungi. Ayah. Hari itu raya araya. Ayah. Raka araya. Teteh mah keur ngilu salakina. Oh, di ini. Oh, teteh ikut suaminya itu ya, Ya. Lestari. Enggak, lagi Oh. ikut narik doang. Narik apa? Narik itu barang. Emang teteh kerja di mana gitu? Enggak ikut suaminya. Suaminya ngapain itu? Supir. Oh, suaminya supir. Iya, Supir apa? supir box. Oh, ini distributor ya? Iya. Tuh punya anak belum? Udah 2. Anaknya di mana? Sekarang lagi ikut doang. Lagi ikut doang. Oh, anaknya mah sama kamu di situ. Enggak, Di kalau rumah Elis itu? mah jagain adek. Hari Adek aja 2. itu yang anaknya kakak kamu di mana? Sekarang lagi ikut sama Teh Fitrinya. Ikut narik. Enggak biasanya? Biasanya di rumah. Di rumah kamu juga? Iya. Anaknya juga? Iya. Jadi kamu tuh di rumah ada adik kamu, ada anaknya Fitri. Iya, sama kakak juga ada di situ. Kakak Fitrinya di situ juga. Iya, Anak kamu berapa? 2 orang. 2. Sekarang dibawa anaknya juga. Iya, di bawah. Oh, jadi sama Fitri anaknya 2 sama suaminya keliling. Iya. Di rumah kamu tuh kamarnya ada berapa ya lupa? Ada 3. Ada 3. Kakak, Elis sama Fitri. Tapi suka bersih kan? Iya, suka. Dulu kan waktu bapak ke situ kotor banget. Iya, Sekarang udah dibersihin. udah. Dulu kamu sekolahnya tamat nggak SD-nya? Tamat. Tamat kan? Iya, Bisa baca tulis bisa ya? bisa. Hitung bisa ngitung. Pengurangan bisa pengurangan. Bisa. Jadi mual kabobodo. Kalau mau itu bisa ngitung, tuh bisa pengurangan, tuh bisa pembagian, tuh bisa penambahan. Kalau bisa ngitung. Ini menuju rumahnya Elis sekitar berapa menit ya? 15 menitan lah mungkin ya. Karena rumahnya kan deket Tanjung Gede di daerah Cilodong. Di Tanjung Gede masuk sedikit. Jadi kita mengusahakan mudah-mudahan Elis bisa kerja minggu-minggu ini karena sudah lulus khususnya. Kita udah tadi teleponkan Bu Alvin ya yang ngelatihnya. Terus yang paket B-nya ya nanti nunggu karena nggak bisa instan kalau paket B, paket C itu harus mulai proses. Kalau namanya sudah terdaftar di Dapodik Kementerian oleh dimasuki. Gitu. Makanya jangan mudah tergoda apa ditipu, diajak-ajak sama orang gitu. Isi aya ini isi ini terus aya nu kasep saeutik terus bobo terus ditipu aneh. Udah hati-hati, namun bisa milarian anu serius, anu bener. Pasti kan kamu mau udah beranjak dewasa sekarang. Terus nanti kalau kerja di perusahaan misalnya jadi masuk harus jaga diri, hati-hati. Ulah kabawa pusaka kaba cing urang Sunda. Kabawa kaba teh wow, sok naon. Kudu prihatin. Rumahnya Elis sekitar berapa menit ya? 15 menitan lah mungkin ya. Karena rumahnya kan deket Tanjung Gede di daerah Cilodong. Di Tanjung Gede masuk sedikit. Jadi kita mengusahakan mudah-mudahan Elis bisa kerja minggu-minggu ini karena sudah lulus khususnya. Kita udah tadi teleponkan Bu Alvin ya yang ngelatihnya. Terus yang paket B-nya ya nanti nunggu karena nggak bisa instan kalau paket B, paket C itu
Harus melalui proses. Kalau namanya sudah terdaftar di Dapodik Kementerian oleh dimasuki. Gitu. Terus nge paket B, paket C gitu listnya. Lamun aya naon wawartos kamu ai kasar gitu nya. Ya, ya master saya. Hah? Enggak, udah ini Pak. Udah apa? Udah jalan, ini juga lagi ke yang nganterin Elis Hariti. Jalan, Bapak kan sehari lagi, 3 hari. Ah, udah nggak kuat, biarin aja. Ini nganterin Elis udah selesai kursusnya, mau dicoba masuk garmen besok. Elis yang dari Elis yang Bungur Sari, Elis Hariti yang dulu Elis yang dulu saya bulan puasa. keluarga banyak. Ya, yang bulan puasa. Ini Elisnya ada nih. Nih, Oh iya. nih. Tuh. Ini Pak. Iya. Ini Elisnya nih, kelihatan nggak? Mana? Ini di video call dong. Nih, Oh iya beres. Elis. Waduh, makin cantik aja nih Neng Elisnya. Udah gede. Udah gede, udah punya pacar itu. Belum katanya. Belum. Nggak boleh. Jangan punya pacar dulu. Harus pilih-pilih. Garmen aja. Ya udah dititipin barusan ke Disnaker, katanya nanti mau dibawa. Iya Pak. Udah lulus selesai. Elis ya, semangat. Iya Pak. Berhasil. Iya. Ya non. Elis, kamu belanja tuh. Kamu ini Elis suruh belanja kebutuhan sehari-hari, sabun sama telur. Tuh, sap. Ini. Boleh lah tuh. Sabun tuh. Oke. Naon, sok udah dipegang-pegang. Yes. Tuh, naon, sabun. Tok. Beras punya nggak? Beras punya nggak? Beras. Oh, ini beras. Telur deh, Dah, yuk. Lihat sih udah sayang. ada telur ya. Ada foto. Iya berapa ini? Lihat telurnya pecah. Sok kita telur tara, sama makan telur tara. Lamun teu salama aya nu alergi telur kan ya? Untuk ya, telur itu bagusnya direbus. Tapi kalau direbus kan cukup untuk 1 orang. Kalau direbus mah, kalau digorengkan 1 bisa untuk 4 orang. Dibagi 4. Gitu. Jadi hemat ya. Jadi kalau telur saya itu dulu waktu kecil kan kesukaan telur direbus. Tapi kalau telur direbus kan cuman cukup untuk 1 orang. Sementara anak bapak saya itu ada 4. Jadi kalau makan telur itu 1 digoreng sampai tipis itu, sampai tipis segede piring tuh, telur 1 segede piring. Nah udah digoreng tipis, pede, dibagi 4 seret. Nah, di tengah digaris gitu tuh, kayak grafik Kartesius gitu tuh, set. Nanti jadi 1, 2, 3, 4 cukup. Jadi 1 telur untuk 4 orang dengan tipis tuh telurnya. Gitu. Eta ilmu tulis. Kamu mah anak-adik banyak ya, adiknya 3? Iya. Adik 3, encan keponakan, anaknya Fitri, ya. Iya. Jadi kalau mau ngegoreng endog, lamun makan endog tah, endogna ulah direbus mah cukup beak tuh sorangan hiji. Tapi lamun digoreng sing ipis sagede eta nyiru, potong jadi 4, cukup ke 4 bisa ke genepan. Gitu.
sayangnya ngirit deh nyiin sayur sop. Ya itu mah kehidupan susah waktu di kampung dulu. Ngirit karena anaknya banyak, duit nggak ada. Jadi kalau makan kayak gitu resepnya orang tua. Atau kalau enggak bikin peda. Pedanya dibungkus pakai daun talas, digoreng sampai kering, cocol-cocol. Daun talasnya aja udah enak, apalagi pedanya. Jadi kalau udah habis daun talasnya, baru pedanya. Satu peda bisa untuk 4 orang gitu. Ya kehidupan di kampung pokoknya mah banyak ilmunya lah, banyak ilmunya. Nyanisnya. Mobilnya masuk nggak? Masuk. Rumah kamunya mana? Tadi di depan. Oh udah kelewatan. Ya udah tuh, so parkir di sini kamu. Kamu parkir aja sendiri, Jol. Ini udah sampai rumahnya Elis. Nah, ini rumahnya dipagar pakai besi. Tapi bukan dipagar sendiri, dipagar sama pemerintah. Ada pagar yang dijebol. Ada. Ayah tuh. Bapaknya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya bapaknya Elis. Oh. Saja dengan teh. Iya putrana. Iya putra bapak. Ini anak-anaknya udah pada tidur. Ini ada adiknya Elis. Iya putra. Iya Re Elis. Nuka sabaraha. Nuka opat. Iya. Elis sabaraha. Elis katilu, kahiji kan Lestari. Ini Fitri, kedua Lestari. Katilu. Elis, kaopat iya kelas sabaraha jang? Kelas genap SD iya opat. Iya putra kelas sabaraha ieu. Ieu mah ngasa benten ya. Genap terakhir. Kalibranya alhamdulillah tuh. Nyenyak tidurnya. Kan nyenyak. Tibra nih, tibra. Ieu mah tidur nih. Kudu ieu nya reman bebersihnya. Sakola kudu terus ulah nepi ka eureun. Ieu tadi Fitri ti bumi abdi. Kan kursusnya tos beres. Ku insyaallah ke dijejehkeun damel di garmen. Itu mudah-mudahan ditampi. Lamun teu ditampi nyangkin ieu deui kursus ngajahit deui, ngajahit tapi anu tiasa ngadamel atup nyalir akan kamera mah kursusnya kanggo di perusahaan. Jadi upami bade latihan ngabordir tiasa ngabordir. Gitu nyatanya. Yang itu namanya itu harus daftar kan itu. Kemana? Kain ramai itu. Tapi cariwas kan ada kan tadi ya sih. Iya, apa ya? Penuhun Pak. Sampai apa ada itu. Minta rehatnya. Dengan bandar rezekina. Di berkahkan hidup. Sok sing ieu sing naon teh. Sing tiasa ngajaga diri, ngajaga keluarga gitu. Kan putrana seueur istri ya pemuga nya sing nyaah. Ulah naon ulah putus asa terus. Nulisnya kalau aya naon WA kan aya nomor apa Dadi tadi anu pawat tadi aya nu SKP tadi aya nu Pak Kadis aya kalau mau aya WA tawa kabu ai awartos nomorna ulah ganti-ganti nya gitu nya sok kayak WA we Pak Kadis tuh nyenyak tidurnya. Ingin tidurnya nyaman tidak harus di ini, tidak harus di kamar yang bagus. Pokoknya mah asal tenang hati nyenyak lah tiba. Nyelis. Iya, Pak. No nyelis. Iya, Pak. Ya. Nah, kita ini mengambil hikmah ya dari
setiap perjalanan kita. Ini rumahnya Elis, ini tanahnya tanah negara, tinggal satu rumah oleh banyakan, saya juga sampai lupa tuh anaknya aja ada berapa, 6, terus ada apa cucunya, dan dia kamar cuma 3. Kondisinya kan seperti itu. Tapi ya yang kayak gitu justru kadangkala dari kepahitan itu kalau kita pasrah, ngedidiknya, ngejaganya benar, insya Allah anak-anaknya juga bisa hebat. Kita doakan aja mudah-mudahan saudara-saudaranya Elis itu yang masih anak-anak bisa tumbuh berkembang dengan normal menjadi anak-anak yang soleh ya, solehah. Oke, terima kasih, yuk pulang yuk.